Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahrul Ihsan dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang surat An-Nasr dalam pembelajaran Quran Hadis di MI. Pada mata kuliah ini, saya dibimbing langsung oleh dosen pengampu yaitu Ibu Nur Isna Alfain SOS MPD. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan serta panjang umur kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan materi kali ini, saya akan menjelaskan poin-poin penting tentang surat An-Nasr. Adapun poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu pembahasan tentang pengertian surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat ke-110 dalam Al-Quranul Karim yang terdiri dari 3 ayat. Surat ini termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah. Disebut surat Madaniyah karena surat An-Nasr ini diturunkan di kota Madinah. Nama An-Nasr berarti pertolongan, yakni janji pertolongan Allah akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan dan berisikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa selalu bertasbih, memujinya dan memohon ampunannya. Surat An-Nasr diturunkan ketika perang pembebasan kota Mekah. Maka dari itu, peristiwa ini biasa juga disebut dengan Fathul Mekah. Selanjutnya, yakni poin yang kedua, yaitu pembahasan tentang kandungan surat An-Nasr. Surat An-Nasr menceritakan tentang kemenangan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pada saat menguasai kota Mekah dengan damai. Surat An-Nasr berisi kabar gembira bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah juga kepada kaum muslimin. Secara khusus, dengan pembebasan kota Mekah atau biasa disebut dengan Fathul Mekah, surat An-Nasr berisi kabar gembira bahwa manusia akan berbondong-bondong masuk agama Islam. Dan hal ini terbukti setelah Fathul Mekah, penduduk Mekah dan penduduk Arab berbondong-bondong memeluk agama Islam. Surat An-Nasr ini juga memberikan arahan untuk menisbatkan kemenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kemenangan adalah pertolongan dari Allah dan harus diikuti dengan memperbanyak tasbih, tahmid dan juga istighfar. Surat An-Nasr memberikan arahan untuk kita agar tidak sombong dan berbangga diri dengan kemenangan. Justru harus memperbanyak syukur dan memohon ampun jika selama perjuangan ada kesalahan dan jika saat kemenangan tiba muncul perasaan yang tidak tepat dalam jiwa. Surat ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau kabarkan kepada Fatimatu radhiyallahu anha, juga sebagaimana yang dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan sahabat ahli tafsir lainnya. Demikian isi kandungan surat An-Nasr. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, yakni poin yang terakhir, yaitu adalah penerapan metode tahsin pada materi surat An-Nasr. Mohon disimak dengan baik-baik ya teman-teman. Pada pembelajaran materi surat An-Nasr
digunakan metode tahsin. Pada metode tahsin ini, peserta didik dilatih untuk membaca ulang setelah guru membaca berulang-ulang per ayat sebanyak 3 kali. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mereka tidak membaca dengan banyak lagam, akan tetapi selaras dengan lagam yang dibaca oleh gurunya. Sebagaimana telah kita ketahui, peserta didik di kalangan MI atau SD ini tidak jarang yang mengalami rasa bosan dan jenuh pada saat belajar. Maka dari itu, metode tahsin ini juga dilengkapi dengan permainan sambung ayat. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik tidak cepat bosan dan jenuh pada saat belajar membaca surat An-Nasr dengan menggunakan metode tahsin. Sehingga anak-anak dapat belajar metode tahsin dengan cepat dan baik. Nah, sebelum kita akhiri pembahasan terkait materi tentang surat An-Nasr ini, ada baiknya kita mengetahui dalil tentang belajar membaca dan menghafal Al-Quran, yang bunyinya, khairukum man ta'allamal Qur'ani wa 'allamahu, yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dari dalil ini, kita dapat mengetahui bahwasannya sebaik-baiknya manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Demikian penjelasan terkait tentang surat An-Nasr. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menambah pengetahuan kita. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.